Oke, pagi semuanya. Nanti diskusi. Oke, jadi kita bakal mulai dari kelompok 2 dulu. Siapa tadi kelompok 2? Oke, mereka dulu, Reva sama Valerie. Karena Jonathan nggak masuk. Jadi mereka minta pertama, terus dilanjutkan dengan grup 1. Oke, kalian. Waktunya udah tahu berapa? Maksimal 10 menit ya? Maksimal. Minimal 7. 7 sampai 10. Enggak nyampe. 7 sampai 10. Ada yang mau ditanyain sebelum itu? Oke, nanti di akhir ada penilaian kelompok antar teman kelompok. Oke, kalian bisa nilai kinerja teman kelompok kalian masing-masing. Nanti itu di akhir, Miss kasih linknya. Oke, ini rubriknya udah disiapin. Rubriknya sama seperti yang kemarin. Rubriknya sama seperti yang kemarin. Oke, nah nanti sambil presentasi, sambil teman-temannya presentasi, kalian bisa isi kuesioner tentang ini. Tinggal dicetak-cetak aja. Skornya berapa gitu. Oke? Nanti di akhir dikasih kami. Namanya tulis di atas saja. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 boleh siap-siap. Di atasnya ada skor beda ya. Oke, yang lain jangan ribet ya. Dan hebat. Oh, dulu. Oh, dengan saya. Sampai sini kita mau tuh. Tunggu pasang ini. Oke. Bisnis. Ya di Hai guys. Di dari kelompok 2, saya Valerie Carla. Saya kalian Dalian. Sama satu lagi Jonathan, tapi dia nggak masuk karena dia sakit dari kemarin. Kita akan membahas tentang proyek kita yang tentang membuat substrat buatan dengan kerang. Nah, sebelumnya kita masuk ke latar belakangnya dulu. Nah, dari eksperimen ini kan kita mau point out yang restorasi terumbu karangnya itu karena restorasi terumbu karang itu penting banget untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menjaga ekosistem laut, melindungi pesisir dari erosi. Nah, tetapi ada munculnya pengasaman laut akibat peningkatan CO2 yang melemahkan struktur karang, sehingga restorasi akan membantu memperkuat daya tahannya. Selain itu, restorasi juga akan mendukung pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Nah, itu terumbu karang itu sangat penting dan memerlukan terkait dengan kimia itu karena pembentukan terumbu karang itu membutuhkan pengendapan CaCO3, larutan penyangga karbonat yang terdiri dari asam karbonat H2CO3 dan ion bikarbonat HCO3- yang menjaga keseimbangan pH air laut, jadi kayak nggak naik turun terlalu drastis, dan jika pH turun, ion karbonat CO3 berkurang dan menghambat pengendapan kalsium karbonat CaCO3 tersebut.
Proses ini penting bagi pembentukan terumbu karang dan cangkang organisme laut, tetapi pengasaman laut dapat melemahkan struktur mereka. Nah, untuk mengatasi pengasaman laut, kita dapat melakukan beberapa solusi dari kayak jangan buang sampah sembarangan. Terus solusi yang paling efektif untuk memfight, ya, membattle, gitu kan, adalah untuk membuat substrat buatan. Nah, substrat buatan itu membantu membuat terumbu karang itu dengan menyediakan tempat itu larva terumbu karang. Kan terumbu karang itu makhluk hidup kan, jadi larva itu bisa nempel di sono dan bertumbuh serta memfasilitasi pengendapan CO2 untuk membantu membangun struktur terumbu karang tersebut. Struktur ini dapat menstabilkan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, serta mendukung keanekaragaman hayati. Jadi ini adalah substrat yang kita buat, ini versi pertama kita. Jadi kita buat dengan bahan-bahan seperti karang darah, sumpit kayu, dan lem tembak. Jadi, Jadi kita kayak bikinnya itu, kita sekarang fokusnya bikinnya dengan estetik gitu dong. Kita nggak terlalu pikirin kayak harus ada bentuknya harus seperti apa, kokohnya seperti apa. Karena ini kan kita lem-lemnya kayak gitu kayak sedikit nggak kokoh kan. Terus ada beberapa, ini kan kalau bisa dilihat kayak substratnya itu ada yang keluar dari air, jadi luas permukaan kita itu tidak dipakai secara se-efektif gitu, ya, secara efektif. Terus waktu di versi 2 kita diberikan saran oleh Miss Della, yang pohon-pohon itu mendingan jangan deh, karena itu tidak kayak membuat lebih unggul gitu, tidak punya substrat. Jadi kita runtuhin infrastruktur kita, terus kita bikinnya itu di dataran aja, jadi Nah, pokoknya ini kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang pasti yang versi 2 yang lebih kokoh, yang lebih bagus ya. Sehingga karena luas permukaannya tuh di versi 2 tuh digunakan lebih efektif. Dan pengendapan CO3-nya tuh juga terjadi lebih cepat di versi kedua. Nah, kekurangannya itu di versi pertama. Di mana luas permukaannya itu tidak digunakan secara efektif dan sehingga pengendapan CO3-nya juga tidak terjadi secara merata. Tapi kekurangan keduanya itu masih ada banyak endapan-endapan yang masih jatuh ke permukaan dan bukan di terangnya. ini data hasil percobaan, tapi nggak tahu kenapa gini ya guys. Ini hasil percobaan. Ini hasil percobaan kita. Jadi ini semuanya kita udah cukup oke kan, ini versi pertama. Cukup oke, tapi kecuali yang ini dua, karena kayak menempelkan endapan itu tidak terlalu bagus ya versi pertama, karena kita itu bikinnya ada yang kayak gini kan, kayak gini. Jadi semua endapannya ngumpul di situ, jadi nggak nyebar merata di keseluruhan substrat. Terus juga ada ini karena kayaknya ada kerang-kerang yang tidak masuk di dalam air, jadi endapannya itu bisa terbentuk di bawah 15 menit. Terus ini yang versi kedua, kita udah benerin semuanya, jadi endapan kita dibuat di bawah 15 menit, terus lebih merata gitu, endapannya di seluruh hari. Oh, evaluasi ini maksudnya evaluasi. Karena tadi karena view. Sorry guys. Ini evaluasi kita di versi pertama kita dikasih air kayaknya pH-nya 5 gitu, terus Jonathan itu yang membuatnya menjadi 8 sampai 1. Sorry guys, jadi kita di versi pertama pembentukan endapannya itu lebih dari 5. Terus gimana? Terus luas permukaannya ini kan yang tadi aku jelasin, yang pohon-pohonan itu sama yang itu tidak mendukung secara efektif untuk pengendapan CO3 yang merata. Terus ada jumlah endapan yang dihasilkan itu banyak, tapi kayak juga itu kayak nggak merata juga kan di seluruh substratnya. Lebih banyak di samping-samping akuariumnya gitu, nggak di substrat. Di versi kedua kita udah dikasih air sama Miss Della udah pH-nya 8. Terus kita masukin yang karya baru kita yang tidak ada pohon-pohonan gitu.
Terus hasil waktu terbentuknya itu di bawah 15 menit. Terus permukaannya itu kita membuat merata dan datar itu datarnya bentuknya datar kayak statis tadi dasar akuarium itu. Terus jumlah endapan yang dihasilkan itu lebih banyak dari yang terlihat lebih banyak dari yang versi pertama dan juga tersebar merata di atas substratnya. Nah, kita masuk ke faktor-faktornya, faktor apa aja sih yang akan mempengaruhi efektivitas si substratnya. Yang pertama ada tekstur terumbu karang, di mana akan lebih efektif jika permukaan itu yang digunakan itu yang lebih kasar, sehingga itu lebih mudah menahan dan menangkap si endapan-endapannya. Lalu juga tekstur yang berpori, di mana nanti partikel-partikel endapannya juga bisa lebih banyak yang melekat di substratnya. Lalu yang kedua ada penyusunan dan bentuk substrat. Nah, penyusunan dan bentuk substrat ini dikarenakan menggunakan kerang. Jadi kerang ini harus disusun secara rapat, jadi nggak ada yang berongga sehingga tidak banyak endapan yang akan jatuh ke permukaan dasarnya. Lalu ada pH air laut, di mana pH ini harus secara stabil di pH 8 atau sampai 8,1. Nah, karena kita sudah mencapai 8,1, artinya kalsium karbonatnya itu akan mengendap secara stabil. Karena pH juga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Lalu ada aliran air. Walaupun ini nggak ada, tapi akan lebih efektif dan kalau ada, karena kalau misalnya ada aliran air, jadi endapan-endapannya itu tidak akan jatuh ke permukaannya karena akan ke kerang-kerangnya substratnya. Lalu pengalamannya, nah walaupun pengalaman pasti seru ya saat merancang substratnya. Walau kami sudah sangat percaya diri dengan optimis di percobaan satu kan karena estetik ya. Nah, tetapi itu gagal karena itu menggunakan cangkang bagian dalamnya kerang sehingga endapannya itu lebih banyak bertumpuk daripada yang melekat ke kerangnya substratnya sehingga tidak efektif. Tetapi di percobaan kedua itu menggunakan cangkang bagian luar yang lebih banyak, yang lebih berpori sehingga lebih efektif dan lebih banyak yang melekat endapannya. Nah, saran atau perbaikan mungkin substratnya itu kan kita di sini bisa lihat itu agak datar gitu ya. Nah, mungkin bisa dibuat lebih seperti batok kelapa atau gunung gitu supaya bisa lebih efektif. Nah, sehingga juga bisa membuat endapannya hanya menempel atau melekat di bagian atasnya saja. Sehingga mungkin itu perbaikannya. Lalu yang kedua itu menggunakan ukuran kerang yang bervariasi. Misalnya menggunakan, bisa dipikirin kalau misalnya menggunakan kerang yang lebih banyak tuh yang di bawahnya, lalu di atasnya yang buat jadi punuknya gitu. Lalu mungkin ada aliran arus lainnya. Nah, kesimpulannya dari kedua percobaan ini bisa disimpulkan bahwa percobaan itu lebih baik karena secara efektif karena memiliki banyak tekstur kerang yang digunakan yang lebih berpori dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Hal ini bisa dikarenakan adanya faktor penggunaan kerang, tekstur beserta cara merancang substratnya yaitu lebih banyak menggunakan bagian yang lebih bertekstur. Nah, dengan memahami bagaimana terumbu karang ini bisa terbentuk dan di mana dimulai dari pengendapan zat kapur hingga menjadi struktur yang lebih kokoh, kita bisa lihat betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan laut walaupun ada yang namanya restorasi terumbu karang kan. Nah, terumbu karang ini sangat bergantung kepada keseimbangan lingkungan laut, terutama dalam hal kadar kalsium, pH air, suhu, dan apalagi kebersihan laut. Nah, kita manusia kan sering kali membuang sampah, membuang limbah, dan lainnya. Sehingga itu keseimbangan laut tuh lama-lama hilang dan terumbu karang akan udah hilang lagi, udah punah. Nah, oleh karena itu, kita itu harus menjaga laut agar tetap bersih dan sehat, agar terumbu karang juga bisa terus bertumbuh dan juga berkembang. Sekian dan terima kasih. Oke, waktunya 10 menit 10 detik. Oke. Thank you. Buat presentasinya dari kelemahan, kelebihan, terus kalian juga menyebutkan faktor-faktor apa aja yang kira-kira yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Yang bertanya dapat poin, ayo. Oke, boleh Pion jawab. Menurut kalian lebih efektif pakai kerang atau batok kelapa atau bambu? Oke, dibandingkan tiga itu paling efektif pakai apa? Dan kenapa? Menurut aku paling efektif kerang, soalnya kerang kan di atasnya tuh ada teksturnya yang pori-porinya, sehingga bisa lebih melekat banyak itu teksturnya itu dibandingkan dengan batok kelapa atau bambu yang masih ada tekstur yang licinnya kan. Terus kayak kerang itu lebih kokoh, lebih berat. Jadi kayak kerang itu kan harus kalian tambah-tambahin banyak banget, jadi bisa stay di bawah laut kan. Tapi kalau kerang itu satu kerang aja udah Iya, pas. nggak bisa.
Berarti aku bisa keluar. Bisa tenggelam ya. Oke, saya mau nanya. Ya, 2 orang aja ya. Ayo, makan. Menurut kalian kalau misalnya kita taruh beneran terumbu karang itu di laut, menurut kalian yang paling efektif yang mana? Karena menurut aku kalau misalnya terumbu karang dibuat dari kerang itu kan yang selama kalian jelaskan bahwa terumbu karang itu bisa menjadi rumah bagi ikan-ikan. Tapi kalau kalian pakai kerang itu tuh gimana cara mereka hidup di dalamnya? Hidup di atas. Ya, tapi kan buat itu ya, apa ya, biar nggak kena ombak. Jadi makanya biasa kalau misalnya terumbu karang tuh banyak bolongan-bolongannya gitu. Apa saya bisa keluar gitu loh? Oke, makanya intinya menurut kalian dari semua 3 itu bambu, kelapa sama kerang paling cocok di laut itu apa untuk menjadi rumah dari ikan-ikan? Dan kenapa kalian memilih apa? Kan netral, guys. Kan Semuanya bisa kalau berfungsi baik, ya bisa bagus lah. Yang bagus lah kalau ada lebih banyak terumbu karang gitu kan. Terus yang lebih baik kita kurang tahu karena kita nyaman pakainya Ya apalagi di akuarium juga nggak pakai aliran itu kan alasannya Kan pemikiran kan lebih lanjut. Nanti lanjut ya. Lanjut cari mana yang paling bagus. Oke, thank you. Depan untuk kelompok 2. Oke. Lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok siapa? Ya, sini. Iya, ya, di atas. Selamat pagi Miss Della, Miss Welly dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kezia, lalu ada teman-teman saya, Karisa dan Nicola. Hari ini akan mempresentasikan tentang terumbu karang. Jadi pertama-tama, apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah sebuah ekosistem laut yang sangat penting karena menjadi habitat bagi hewan-hewan di laut seperti ikan, mikroorganisme, dan lain-lain. Terumbu karang juga menjadi pusat wisata dan sekaligus menjaga pantai dari abrasi. Nah, apa sih yang terjadi sama terumbu karang kita di laut? Terumbu karang kita mengalami pengikisan dan kerusakan dikarenakan adanya pengasaman air laut atau penurunan ion karbonat yang menyebabkan kerangka terumbu karang menjadi lebih lemah dan rapuh serta laju pertumbuhan terumbu karang menjadi lebih lambat. Nah, hal ini tuh karena adanya penyerapan karbon dioksida yang berlebih. Nah, dampak-dampak kerusakan terumbu karang diantaranya dapat mengurangi populasi ikan dan biota laut lainnya seperti mikroorganisme dan lain-lain. Lalu laut juga menjadi mudah tercemar dan terlihat lebih keruh. Yang ketiga, dapat berkurangnya sumber daya alam dan sumber pendapatan atau mata pencaharian karena jika daerah tersebut bergantung pada wisata dari terumbu karang tersebut, maka akan merusak atau kayak berkurang di penghasilannya. Lalu ada abrasi pantai. Garis pantai jadi mudah terkikis. Sekarang kita akan masuk ke dalam dasar teori dari proyek ini, yaitu konsep parutan penyambung karbonat. Jadi kita masuk dulu, parutan penyambung karbonat itu adalah sebuah sistem untuk menjaga kestabilan pH. Jadi kalau misalnya pH-nya tuh terlalu tinggi, tingginya tuh nggak terlalu kencang banget, jadi kayak nggak terlalu kencang banget mengesapnya, dan juga bisa menjaga kestabilan pH. Di sini ada beberapa bagian yang bekerja, yaitu asam karbonat H2CO3, ion bikarbonat HCO3 dan juga ion bikarbonat yaitu HCO3. Oke, ini bereaksi dan akan membentuk asam karbonat yaitu H2CO3 yang kemudian akan terurai menjadi CO2. Lebih simpelnya, kalau misalnya lautan itu terlalu asam, laut-lautan ini akan bekerja. Jadi lautnya itu nggak terlalu asam. Karena penyebab laut asam itu bisa berdampak sangat buruk untuk ekosistem laut. Seperti misalnya terumbu karang yang rusak ataupun pencemaran pada lingkungan sekitar. Begitupun sebaliknya kepada kalau misalnya air laut itu terlalu basah. Kebanyakan endapan CaCO3 juga akan membuat
ekosistem laut rusak karena CO2 itu sebenarnya kayak kapur baru, jadi kalau misalnya kebanyakan juga nggak bagus untuk lingkungan sekitar. Di sini ada juga teori pengendapan CO2. Pokoknya CO2 itu dipengaruhi oleh pH lautan, konsentrasi ion, dan juga tekanan CO2. Kalau misalnya pH tinggi, jumlah CO2 min akan meningkat, sedangkan kalau misalnya lebih asam, CO2 akan larut begitu saja. Nah, jadi ini tuh desain sistem HPN kita ini agak jelek karena ini nggak berfungsi gitu. Jadi prosesnya tuh kayak pertama mencari batu kelapa yang sesuai untuk menaruh beban di dalam biar nggak ngapung-ngapung. Terus yang kedua, lem isian pemberat. Dan yang ketiga adalah gunakan bambu untuk menahan isian biar kayak dia nggak ngapung lagi. Terus bahannya batu kelapa kering, terus lem tembak, lalu bambu dan kerang putih biar kayak patok gitu. Kelebihan dan kekurangannya adalah pertama kelebihannya tuh cukup berat. Sekitar kayak 400 gram gitu, terus dia stabil, nggak goyang-goyang. Dan ketiga adalah permukaannya tuh luas. Terus kekurangannya adalah terdapat rumput udara dan terdapat CO3 yang terbentuk itu di dalam substrat. Lalu yang ketiga, substrat yang tidak bersih sehingga air keruh. Nah, ini desain substrat yang kedua. Ini jauh lebih kayak clear airnya daripada yang pertama, dan prosesnya tuh pertama juga mencari batu kelapa juga yang sesuai dan yang kecil. Dan yang kedua, buat kecil sangat kecil karena biar ada penopangnya di bawahnya. Dan yang ketiga adalah kelapa yang digunakan sudah digulung-gulung gitu, jadi kayak dapat rongga. Terus bahannya adalah batu kelapa kering dan kedua lem tembak. Kelebihan dan kekurangannya adalah hanya bisa kelebihannya. Yang pertama tuh berat yang ideal sehingga tidak mengapung dan stabil. Sekitar 124 gram, berapa gitu, 9 kayaknya. Lalu yang kedua tuh permukaan lebar sehingga endapan bisa terbuat banyak. Terus yang ketiga tuh tidak ada rongga udara di dalam substrat. Kita pede, nggak ada kekurangannya. Iya. Dan dasar teori perbendakan ini, pH awal tuh 8 pH pas. Terus waktu terbentuk endapan tuh kayak lebih dari 15 menit karena endapan terbentuk di dalam sehingga waktu terbentuk itu tidak pasti. Terus jumlah endapan CaCO3 tuh Ca2. Kalau saya itu ada 2, ada CO3, ya gitulah, ya gitulah. Terus luas permukaan substrat tuh di luas permukaan substrat satu terbentuk bulat dan banyak isinya sehingga dapat masuk ke dalam dari substrat dan bukan di luar dari substrat dan luar. Perjuangan kedua tuh sama sekitar kayak 8 per hari juga. Lalu waktu terbentuk endapan kurang dari 12 menit karena endapan terbentuk di luar sehingga waktu terbentuk dapat diketahui dengan spesifik. Lalu jumlah endapan CaCO3 juga sama, dan luas permukaan substrat tuh di luas permukaan substrat yang kedua, permukaan lebih terbuka sehingga endapan lebih terlihat saat terbentuk. Jadi ini kayak mirip mangkok gitu. Dan faktornya tuh yang pertama tuh ada tekstur permukaan kerang, batu kelapa maksudnya. Terus yang kedua tuh pH larutan. Terus yang ketiga penyusunan dan bentuk substratnya biar kayak kokoh dan stabil. Terus yang terakhir adalah aliran atau kedalaman air laut biar kayak nutrisinya sama oksigennya tuh tercapai. Nah, ini aku mau bandingin sama yang bagusnya gitu. Jadi substrat buatan kelompok kami itu berhasil berada di pH optimal sehingga dapat membentuk endapan. Lalu substrat buatan kami juga memiliki pori yang efektif untuk pelekatan larva karang. Jadi dia nggak cuma sedikit gitu, dia banyak nempel di bagian substrat kami. Lalu substrat kami juga stabil dan dapat menyerupai terumbu karang serta memiliki ketahanan yang kuat. Jadi nggak pas dicemplungin ke air itu langsung hancur gitu.
Ya, di sini ada efektivitas substrat juga, yaitu di mana sejauh substrat itu berpartisipasi dalam zat kimia. Kalau misalnya ya terlalu banyak, tadi seperti saya bilang, kalau misalnya terlalu banyak asam juga bisa distabilkan, dan kalau misalnya terlalu basa juga bisa distabilkan. Terus jadi kita kesimpulan aja, pokoknya pH di laut tuh sama kayak badan manusia, harus stabil dan nggak boleh terlalu asam ataupun terlalu basa karena akan ada resikonya sendiri. Kalau buat manusia mempunyai pH darah sebanyak 7,35 hingga 7,45. Kalau misalnya lebih atau kurang akan ada gejala sendiri. Sama dengan lautan, kalau misalnya lautan itu terlalu asam juga ekosistem akan rusak, dan kalau misalnya terlalu basa juga ekosistem juga bisa terhambat. Terus dari substrat kita ada beberapa hal bisa diubah tentunya. Ya, misalnya pertama tuh kelapa yang harus dibersihkan. Kalau dari percobaan pertama itu kan airnya tuh keruh banget warna merah karena kelapa itu kotor. Dan percobaan kedua dibersihkan oleh Miss Welly sehingga kelapa itu udah kotor. Jadi sama jadi gitu. Terus kedua model substrat yang lebih besar sehingga lebih banyak endapan CaCO3 lebih nempel dan membantu ekosistem. Terus yang ketiga tuh bahan yang ramah lingkungan karena ya kalau misalnya bahannya juga agak ramah lingkungan akan mencemari ekosistem laut. Demikian saja. Oh ya. Nah ini terakhir pengalaman kami mau sharing kalau misalkan project membuat substrat ini tuh seru dan juga tricky di saat yang bersamaan. Karena kami harus membuat substrat ini gimana caranya supaya berhasil dengan memenuhi beberapa kriteria. Tapi sejauh kami melakukan sih seru banget karena saya belum pernah ada project kayak gini di pelajaran kimia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Miss dan teman-teman sudah mendengarkan. Presentasinya 9 menit 34 detik. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oh my god. Kira-kira fungsi dari pori-pori yang dibentuk kayak lubang-lubang di kelapa, di batu kelapanya itu apa? Jadi kan kalau batang kelapa itu kan ringan banget. Apalagi kalau misalkan dia kayak tertutup semua gitu, maksudnya kayak nggak ada bolong-bolongnya itu. Jadi maksudnya dilubangin itu biar nanti kalau misalkan dia emang sekiranya gampang mengapung tuh ada lubang-lubang, jadi dia bisa turun gitu. Karena sejauh dari pengalaman sebelumnya, batok kelapa karena ringan terus apalagi tertutup ya itu pas dimasukin dia jadi kayak begini, habis itu ada udaranya di sini jadi dia ngapung nggak bisa turun. Jadi kayak lubangnya sendiri mandung gitu kalau misalnya dibalik kan jatuh. kan dia kayak tetap ngapung gitu ya, ada air di dalam, ada udara di dalam, ada udara di dalamnya, jadi kayak bakal ngapung gitu. Jadi ini dibolongin biar bisa ya bisa. Biar meminimalisir rongga udara di dalam itu hubungannya itu. Bagus, thank you. Oke, sekarang lagi. Stefan. Aku boleh lihat ininya nggak? Apa? Yang kedua versi keduanya. Kenapa kalian? Udara banget. Kenapa kalian lebih pakai mangkok gitu? Bukannya lebih efektif kalau misalnya balik gitu biar endapannya lebih nempel. Kalau kebalik kan dia kayak yang tadi tuh dia ada rongga udara. Meskipun udah diminimalisir tuh tetap karena kayak gimana dia kayak di dalam gitu. Jadi di sini tuh kan banyak air gitu, banyak kayak ininya lah. Nah endapannya itu adanya di dalam sini dan kita nggak bisa lihat. Jadi endapannya itu berapa lama terbentuknya, terus kayak endapannya seberapa banyak. Nah jadi kita bikin yang buat yang keduanya ini kita bikin begini supaya nanti diharapkan tuh endapannya dia adanya di atasnya gitu, jadi kelihatan. Itu mangkok full ya? Apa ada Enggak, atasnya lagi? kayak dibentuk kayak begini, terus nanti ada kayak di sini. Daunnya ada di sini. Begitu kayak lagi. Iya. Oke, doang aja ya. Masuk ya. Oke, thank you buat kelompok satu. Oke, kita break dulu, baru lanjut di kelompok lain. Ya, coba deh. Ya. Pori-pori itu yang Dan juga sebenarnya yang udah berarti ini silakan. Ada banyak lagi. Udah semua PPT-nya dikumpulkan. Iya. Kita Oh, ketawa ini tadi.
Semua nggak benar. Lebih banyak Ini buat karena kalau bagian uang dapat poin itu bagian lebih kecil. Bagian lebih kecil. Takutnya gitu. Takutnya juga mangkok. Tapi 2 kali puyeng. Salah, ini salah. Ayo lu jadi penting gue ya. Sebenarnya kayak biasa kan. Ya dipakai kan. Ya di dalamnya. Ya udah ya. Dalam bagian dalamnya yang sedikit. Makanya gue lagi ginian kan jadinya. Itu mah kopi air. Oke. Lain kali gue tuh lama lagi. Gila. Bapak Brika mau kirim pakai. Kalau nilai masih tuan. Namanya Brenda ya. Emang gampang. Woi, kocak wewe-nya berapa? Adalah. That's not a mess. Alami lihat sini. Bisa tinggal. Ayo ketiga tujuh coba. Baik, baik. Oh, Baik. 32. Pres bos, 51 ya? Yo, Gila, gak Gue mau ini. Masih berapa nomor? Banget dibanding Semuanya baik, tapi yang itu dia tempel di ininya, bukan hitung sama satu pasangan. Iya. Nah, otak itu ada bis. Ayo bis. Dapat